dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang ahlul kitab ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Daud dan juga Isa putra Maryam, yakni orang-orang ahlul kitab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Daud, melalui lisan Nabi Isa alaihissalam. Apa sebabnya? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Sebab mereka orang-orang ahlul kitab tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Mereka diam, ulamanya diam, ustadznya diam, maka dilaknatlah ustadz itu atau ulama itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan melihat benda yang mungkar dan dia diam melihat kemungkaran tersebut. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan tentang laknat Allah kepada golongan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa, sebab melihat kemungkaran dibiarkan kemungkaran itu terjadi. Kurang-kurang gunakan kekuatan dengan lisan ataupun dengan hati. Allah, ini adalah benda mungkar, maka angkatlah kemungkaran ini, yakni dengan doa. Dan yang kedua, dengan dia meninggalkan tempat yang berlaku kemungkaran dan bukan berkongsi kemungkaran dengan menyaksikan sambil diam tanpa mencegah kepada kemungkaran tersebut. Ini adalah tiang agama. Apa yang akan berlaku kalau al-amru bil ma'ruf dilaksanakan dan mencegah kemungkaran juga dilaksanakan? Kalau orang mengajak kepada kebaikan, maka yang akan tersebar adalah kebaikan. Kalau orang mencegah kemungkaran, maka kemungkaran akan hilang daripada atas muka bumi ini. Ini faidah paling besar yang didapat bila mana orang melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Sebaliknya, kalau al-amru bil ma'ruf ditinggalkan, wan nahi 'anil munkar ditinggalkan, tak ada orang akan berbuat kebaikan dan tak ada orang akan meninggalkan akan kemungkaran, sebab tidak ada yang menghalang, tidak ada yang menegur, tidak ada yang menasihati. Oleh sebab itu intipati kepada tiang agama ini adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, karena konsekuensinya kebaikan akan tersebar. Mencegah kemungkaran, konsekuensinya kemungkaran akan hilang di atas muka bumi ini. Maka itulah tujuan utama manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini berbicara tentang al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, bagaimana pentingnya. Akan tapi dalam ayat ini seakan-akan kita hanya perlu sibuk dengan diri sendiri tanpa sibuk dengan hal orang yang berbuat mungkar. Katanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri kamu, selamatkan diri kamu, pelihara diri kamu. Kemudian, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan membahayakan kepada kamu sesiapa yang sesat selagi kamu mendapat hidayah. Orang yang berbuat mungkar tiada akan memudaratkan kepada kamu selagi kamu berada dalam keadaan hidayah, maka mereka tidak akan memudaratkan kepada kamu. Kamu tak ada kaitan langsung dengan mereka. Adakah bermakna kalau demikian kita perlu meninggalkan tugasan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dengan dalil, dengan dasar saya sudah berbuat baik, saya sudah mencegah diri saya daripada perbuatan mungkar, apa kaitan saya dengan orang lain yang berbuat mungkar? Dia tanggung sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita masing-masing akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia tanggung perbuatannya, saya tanggung juga perbuatan saya. Kalimat seperti ini adalah kalimat yang salah dan dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah lebih berbandingkan kepada yang berbuat mungkar tuh. Orang yang tahu kepada kemungkaran lalu dibiarkan kemungkaran itu dengan dalil alasan yang penting saya tak buat mungkar, dia terpulang kepada dia nak buat mungkar, tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini lebih berbahaya daripada perbuatan mungkar orang yang melakukan dia daripada perbuatan mungkar tadi. Gali antara sandaran riwayat yang diriwayatkan kepada Bani Israel, malaikat dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunkan azab di sebuah kampung karena kampung itu berbuat mungkar. Dan kita perlu sedari bahwasanya kemungkaran bila merajalela, yakni menguasai, ini pertanda azab dan bala akan turun.